Renungan diambil dari buku Dipanggil untuk Mencinta, karya Anthony de Mello. Seperti anak kecil. Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, yang paling menyentuh dari tatapan mata seorang anak adalah kepolosannya, kesederhanaannya, dan ketidakmampuannya untuk berbohong, bertopeng, atau berpura-pura. Dalam hal ini, seorang anak sungguh menyerupai keadaan alam. Bunga mawar adalah mawar, bintang adalah bintang, daun adalah daun. Segala sesuatu seperti apa adanya. Hanya orang dewasa yang dapat berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Saudara-saudara, sejauh mana kepolosan masa kanak-kanak masih ada dalam diri kita? Masih adakah orang yang sedemikian rupa, sehingga di hadapannya kita bersikap sungguh-sungguh apa adanya, terbuka, dan polos bagaikan seorang anak? Kepolosan masa kanak-kanak dapat hilang, yaitu ketika anak itu dipengaruhi oleh keinginan untuk menjadi orang lain. Lihatlah, orang-orang berusaha keras dan sangat ingin menjadi seseorang yang lain. Mereka ingin menjadi sesuatu yang menghasilkan kejayaan dan pengembangan diri, dan bukannya yang menghasilkan pemenuhan diri. Yang kita saksikan adalah orang-orang yang telah kehilangan kepolosannya karena memilih untuk tidak menjadi diri sendiri. Banyak orang menonjolkan dan memamerkan diri, walaupun hanya di mata mereka sendiri. Lihatlah kehidupan kita sehari-hari. Adakah pikiran, kata, atau tindakan kita yang bersih dari keinginan untuk menjadi seseorang atau sesuatu yang bernilai? Juga seandainya yang kita kejar itu hanya kesuksesan dalam kehidupan rohani, atau sekadar menjadi seorang saleh yang tidak terkenal. Saudara-saudara, seperti seekor binatang, anak kecil menyerahkan diri kepada kehendak kodrat alaminya dan menjadi apa adanya. Orang-orang dewasa yang mempertahankan kepolosan mereka juga menyerahkan kepada dorongan alam atau nasib, tanpa memikirkan untuk menjadi seseorang atau membangkitkan kekaguman orang lain. Orang dewasa menyandarkan diri pada kesadaran terus-menerus akan sesuatu di dalam dan di luar diri mereka. Kesadaran untuk melindungi mereka dari kejahatan dan menghasilkan pertumbuhan seperti yang dikehendaki oleh alam, bukan seperti yang dirancang oleh ego yang ambisius. Saudara-saudara, ada lagi sikap orang dewasa yang menyebabkan hilangnya kepolosan masa kanak-kanak, yakni mengajar sang anak untuk meniru seseorang. Saat kita menjadikan seorang anak menjadi peniru, kita memadamkan percikan keaslian yang dibawanya sejak lahir. Saat kita memilih menjadi seseorang yang lain, betapapun hebat atau kudusnya ia, kita telah melacurkan diri. Bersedihlah karena percikan keunikan yang ditanamkan Allah di dalam diri kita kini terkubur oleh lapisan-lapisan ketakutan. Kita takut jangan-jangan kita akan ditertawakan atau disingkirkan seandainya kita berani menjadi diri sendiri dan menolak ikut arus dalam cara kita berpakaian, bertindak, bahkan berpikir. Lihatlah bagaimana kita menyesuaikan tindakan dan pikiran kita, bahkan juga reaksi, emosi, sikap, dan tingkah laku kita. Kita tidak berani melepaskan diri dari pelacuran ini untuk mendapatkan kembali kepolosan alami kita. Itulah harga yang harus kita bayar agar dapat diterima oleh masyarakat atau organisasi kita. Kita masuk ke dunia keculasan dan perbudakan. Kita terusir dari kerajaan surga yang menjadi milik kepolosan kanak-kanak.
Kita juga dapat menghancurkan kepolosan kita dengan cara bersaing atau membandingkan diri dengan orang lain. Dengan cara itu, kita menukar kesederhanaan kita dengan ambisi dan keinginan untuk menjadi sebaik atau bahkan lebih baik daripada orang lain. Pikirkanlah, yang membuat anak kecil dapat mempertahankan kepolosannya dan hidup seperti ciptaan lainnya di dalam kebahagiaan kerajaan surga adalah karena ia belum hanyut ke dalam dunia kegelapan yang dihuni oleh orang-orang dewasa. Hidup orang-orang dewasa dihabiskan demi mendapatkan pujian dan kekaguman, bukan demi kehidupan itu sendiri. Mereka tidak bahagia menjadi diri mereka sendiri. Mereka terus membanding-bandingkan dan bersaing, berusaha mencari kesuksesan dan kemasyhuran, walaupun harus dengan jalan mengalahkan, mempermalukan, dan menghancurkan sesama mereka. Saudara-saudara, kita akan bebas, lepas, dan masuk dalam kerajaan surga, di mana para mistikus dan kanak-kanak berada, jikalau kita bisa sadar dan terlepas dari kepura-puraan. Amin.